bersama-sama dengerin pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini. Selasa 8 Februari 2022, Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Sama Kisah dari Salatiga. Bersama Angelita di Malang. bersama saya Audrey dari Solo. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini Selasa 8 Februari 2022, gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13 yang mengisahkan bahwa pada suatu hari serombongan orang-orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Karena mereka melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan najis. Maka mereka bertanya pada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mereka makan dengan tangan najis." Pergi ke Blitar hendak mengurus surat. Seperti biasa lewatnya Kang Kates. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencari Yesus untuk lakukan protes. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dalam banyak kesempatan Yesus mengajar pada kita justru melalui perjumpaan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ahli Taurat dan orang Farisi pada Yesus justru menjadi titik tolak pengajaran Yesus bagaimana kita beribadah yang benar. Maka Yesus mengatakan, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang munafik. Bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab yang mereka ajarkan perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat nenek moyang kamu." Sudah dinasehati justru mencibir. Memang dia termasuk orang yang kaku. Bangsa ini memujiku dengan bibir, namun hatinya jauh daripadaku. Mari sekarang kita refleksikan. Jangan-jangan ungkapan Yesus untuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga untuk kita. Mari kita refleksikan. Apakah kita juga pernah mulut kita memuji-muji Tuhan, sebenarnya hati kita jauh daripadanya. Kita lebih mementingkan penampilan lahiriah, tetapi hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Kalau itu terjadi, percuma kamu beribadah kepadaku. Yesus juga mengajarkan, Yesus bukan menentang warisan nenek moyang, tetapi akan menjadi salah kalau orang lebih memegang, lebih percaya pada adat istiadat daripada perintah Tuhan. Yesus hari ini sedang mengajar kepada kita tentang prioritas, tentang ketulusan. Ketika harus berhadapan dengan aturan-aturan yang dibuat manusia, aturan-aturan nenek moyang dengan aturan-aturan Tuhan, kita lebih memilih yang mana? Kalau kita masih memilih aturan yang dibuat manusia lebih penting, hari ini Tuhan mengatakan, percuma kamu beribadah kepadaku. Kita sebagai orang Katolik punya 5 perintah gereja. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya setahun sekali. Kalau dalam waktu 5 tahun belum pernah mengaku dosa lagi, ada perasaan bersalah tidak? Kalau tidak, sementara ketika mau pindah rumah, mau punya hajat, bulan ini, bulan itu tidak berani, jangan-jangan kita lebih mementingkan adat istiadat kita, dan hari ini Yesus menegur kita dengan keras, percuma kamu beribadah kepadaku. Bawa uang dimasukkan dalam saku, akhirnya hilang dan belum ketemu. Percuma kamu beribadah kepadaku bila lebih pentingkan istiadatmu.
Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini Yesus sedang mengajak kita, mari kita beribadah dengan lebih tulus. Bukan mementingkan hal-hal yang lahiriah untuk mencari pujian supaya diwak orang, tetapi semua yang kita lakukan semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak begitu, hari ini kecaman Yesus untuk orang Farisi juga untuk kita, dan dikatakan ibadah kita selama ini percuma. Mari berupaya melaksanakan apa yang telah kita katakan, melaksanakan apa yang kita doakan, supaya dengan demikian hidup kita semakin berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bertekun dalam usaha menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Salam Sereja. Berkah dalam. Terima kasih.